Om Swastiastu. Halo semuanya, kami dari kelompok Balai Dangin ingin mempresentasikan tentang hubungan antar regulasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian regulasi. Nah, regulasi adalah aturan yang dibuat oleh otoritas untuk mengawasi segala hal agar berjalan tertib dan lancar. Contohnya, saat ingin membuat surat izin mengemudi atau SIM, tentu harus mematuhi regulasi agar SIM bisa diperoleh. Nah, pengertian regulasi ada beberapa ahli, yaitu seperti Rosenblum mengatakan, regulasi adalah suatu ruang lingkup proses. Di dalamnya ada struktur yang dikeluarkan 3 lembaga negara. Ketiganya adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam perspektif administrasi publik. Hal ini juga meliputi penyusunan peraturan, implementasi, dan penegakan serta adjudikasi. Nah, yang kedua itu Kiala Malcolm. Ahli ekonomi ini berpendapat regulasi adalah ruang lingkup yang fokus kepada proses pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pengertian regulasi masih dalam perspektif administrasi publik juga. Nah, regulasi melibatkan 3 area regulasi yang saling terhubung satu sama lain. Ketiganya adalah struktur kelembagaan dan legalitas, penegakan, dan kegiatan supervisi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu fungsi regulasi. Nah, regulasi dalam hal ini adalah regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Regulasi ini berada di bawah undang-undang suatu negara. Dilansir dari situs Laws Insider, masyarakat wajib patuh pada regulasi jika tak ingin terkena sanksi. Nah, kegunaan regulasi adalah yang pertama, mengatur tatanan hidup negara atau kota. Yang kedua, ada perencanaan di masa depan. Yang ketiga, ada perizinan untuk mendirikan bangunan. Lalu, ada penerapan pajak dan penggunaannya, serta berbagai hal praktik lainnya. Hadirnya regulasi membuat segala prosedur di bawah naungan pemerintah sudah diatur sedemikian rupa. Hal ini agar pemerintah dapat mengendalikan tatanan negara dengan benar. Nah, adanya regulasi yang sejalan dengan hukuman tegas membuat masyarakat enggan untuk melanggar regulasi, sehingga suatu negara dapat menjalankan roda ekonomi hingga sosial secara lancar. Terima kasih. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari regulasi. Tujuan utama regulasi adalah mengendalikan segala hal. Dengan adanya regulasi, ini menciptakan ketertiban di masyarakat, sehingga masyarakat kondisinya akan menjadi aman dan juga tentram. Regulasi tidak hanya mencakup satu aspek kehidupan saja, tetapi seluruh aspek kehidupan yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Hasilnya adalah tatanan masyarakat akan menjadi maju, berkembang, dan juga sejahtera. Om Swastiastu. Ini saya akan menjelaskan jenis-jenis regulasi. Stephen Bones dalam situasi Law Insider membagi regulasi menjadi 1. Regulasi arbiter. Regulasi ini mengharuskan penggunanya memilih salah satu dari sejumlah opsi yang semuanya valid. Contohnya, aturan posisi mengendarai mobil yang terdapat perbedaan di sejumlah negara, namun semuanya sah dan legal. 2. Regulasi itikat baik. Regulasi ini menetapkan dasar perilaku dalam area tertentu. Misal, standar kesehatan dalam penyajian makanan di restoran untuk menjamin dan menjaga kondisi konsumen yang datang. 3. Regulasi konflik tujuan. Jenis regulasi ini mengakui adanya konflik intrinsik antar tujuan. Pada umumnya, regulasi mengenakan sabuk pengaman dan mengendarai kendaraan dalam pengaruh alkohol. Ketidaktaatan pada aturan tidak hanya merugikan pelaku namun juga lingkungan sekitar. Yang keempat, regulasi proses. Regulasi ini hadir untuk mengatur sejumlah tugas yang perlu diselesaikan meski tak selalu berorientasi pada hasil. Jenis aturan ini kerap dianggap berisiko karena peluang munculnya pengabaian. Misalnya, pada regulasi script call center untuk menjawab keluhan konsumen, aturan tidak hanya menentukan hasil atau pelanggaran layaknya suatu aturan. Sayangnya, regulasi tak langsung menjawab keluhan konsumen. Strategi regulasi menurut Levy-Ford ada 3, yaitu First Party Regulation. Strategi utama dari regulasi ini adalah regulasi mandiri dalam kurung self-regulation. Dalam regulasi first party, seseorang dapat melakukan kontrol atas diri sendiri melalui regulasi yang sudah ditentukan olehnya. Yang kedua, second party regulation. Pada regulation ini terdapat bagian kerja sosial, politik, ekonomi, serta
administrasi. Regulasi second party sering dikaitkan dengan peraturan negara. Seseorang regulation merupakan pihak yang independen. Yang ketiga, third party regulation. Regulasi dalam aturan ini adalah hubungan regulasi dan pihak yang diatur melalui orang ketiga sebagai audio independen. Proses dalam third party regulation merupakan strategi penegak suatu aturan. Oke, bentuk regulasi. Ada berbagai bentuk regulasi dalam pelaksanaan, yaitu yang pertama ada CO regulation. Dalam hal ini, tanggung jawab sebuah regulasi atau penegakan peraturan dibagi menjadi dua, yakni regulator dan yang mengatur. Yang kedua ada enforced self-regulation. Regulasi ini memiliki unsur paksaan dalam diri sendiri. Artinya regulator memaksa pihak yang diatur untuk taat sejumlah aturan sesuai kepentingan yang lebih besar. Misalnya negara dan atau perusahaan. Yang ketiga ada meta regulation. Dalam regulasi meta regulation, seorang pengatur regulasi ditugaskan untuk menentukan aturannya sendiri. Peran regulator di meta regulasi sangat terbatas dalam pengawasan. Yang keempat ada multi-level regulation. Pada regulasi ini, otoritas aturan dikirim ke berbagai tingkatan, teritorial atau supranasional, atau istilah lainnya regional dan global. Pelaksanaan regulasi bergantung pada keterlibatan berbagai pihak. Nah, itulah tadi bentuk-bentuk regulasi. Nah, sekarang adalah aspek yang diregulasi. Sejumlah aspek yang diatur dalam regulasi adalah yang pertama ada entry. Aspek entry akan menentukan siapa saja yang telah memenuhi syarat agar bisa masuk ke dalam regulasi yang sudah ditetapkan. Yang kedua ada exit. Bidang exit dilakukan jika terjadi pelanggaran terhadap regulasi yang sudah ditetapkan. Salah satu contoh adalah pencabutan izin usaha. Yang ketiga ada behavior. Perilaku atau behavior adalah reaksi terhadap bentuk umum dari regulasi yang bersentuhan langsung dengan tindakan pelanggaran. Yang keempat ada cost. Regulasi biaya atau cost berkaitan dengan layanan yang bisa diterima secara minimum hingga maksimum. Yang kelima adalah konten. Konten berkaitan dengan pesan yang disampaikan lewat berbagai media serta penayangan suatu acara hingga iklan. Yang keenam ada preferences. Kecenderungan atau preferences memiliki keterkaitan dengan sosialisasi masyarakat serta proses penerapan aturan di kelompok masyarakat. Yang ketujuh ada teknologi. Regulasi ini mengatur penggunaan teknologi tertentu dan mengawasi penerapannya tanpa melanggar hal privasi. Hasilnya keamanan, ketertiban dan tujuan bersama suatu aturan bisa tercapai. Yang ke-8, ini yang terakhir ya, performance. Kinerja atau performance mengarahkan pada pencapaian yang diperoleh, sehingga berbagai upaya yang dilakukan akan dievaluasi lebih lanjut untuk mengetahui manfaat yang bisa didapat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hierarki dan hubungan antar regulasi. Hierarki dan hubungan antar regulasi adalah tingkatan regulasi perundang-undangan mulai dari peraturan yang menempati posisi paling atas hingga peraturan paling bawah yang saling memiliki relasi atau hubungan yang tidak boleh saling bertentangan atau tidak boleh terjadi tumpang tindih antar peraturan. Nah, dalam hierarki hukum negara Indonesia, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya sehingga peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya mengenai regulasi, di sini saya akan menyampaikan kesimpulannya. Regulasi adalah aturan yang dibuat otoritas mengawasi segala hal agar berjalan tertib dan lancar. Regulasi ini mempunyai tujuan sebagai peraturan untuk masyarakat agar tetap wajib pada regulasi jika tidak ingin terkena sanksi. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih telah menonton. Om Santi 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 Om.